Oke teman-teman, Selo News. Kali ini saya bertemu dengan berbincang-bincang ya dengan Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Peduli Tapal Batas. Seperti yang kita ketahui bahwa di Bengkayang ini akan ada berbagai macam proyek nasional ya. Nah, diantaranya itu seperti yang kita ketahui di Jagoi Babang ada pembangunan border Jagoi Babang itu akan segera dibuka. Lalu proyek nasional yang sedang berjalan sekarang yaitu Pelabuhan Pantai Gijing dan Bandara Singkawang. Nah, sekarang yang masih rancangan juga PLTN. Kalau kali ini kita akan bahas soal tapal batas Singkawang dan Bengkayang yang sedang ditangani oleh Perkumpulan Tapal Batas ini. Nah, terkait dengan proyek pembangunan Bandara Singkawang yang saat ini, yang kabarnya bahwa proyek pembangunan Bandara Singkawang ini masuk di areal administrasi Kabupaten Bengkayang. Ini menjadi dilema. Bagaimana dilemanya? Kita akan berbincang langsung dengan Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat yang peduli dengan tapal batas, dengan Bapak Libertus Hansen, sudah berada di sebelah kiri saya. Selamat siang Pak Libertus Hansen. Selamat siang. Saya Selo News ya, sorry ya, saya belum mengenalkan anaknya. Karena apa? saya ada ini blog, siapa blog ini News. untuk blog yang channel yang khusus karena untuk apa namanya berbincang-bincang gitu Bu. Iya. Nah, kita melihat, kita langsung ke topik. Ya, ini kan sebentar lagi ada pembangunan Bandara Singkawang yang kabarnya itu masuk wilayah administrasi Kabupaten Bengkayang. Itu bagaimana ceritanya, Bang Hansen? Coba disampaikan. Terima kasih kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang situasi dan kondisi perbatasan antara Bengkayang dan Singkawang. Pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 pemekaran Sambas menjadi dua, Bengkayang dan Sambas. Setelah pemekaran Bengkayang dan Sambas, dimekarkan lagi tahun 2001, 2002 yaitu Kota Singkawang menjadi Terpisah dari Kabupaten, dari Kabupaten Bengkayang berarti. Terpisah dari Kabupaten Bengkayang, dia sudah mekarkan diri. Pada saat itu, yang kita ketahui, Bapak Bupati Bengkayang menyerahkan Singkawang kepada Bapak Awang Ishak, Dr. Anas Awang Ishak MSc. Dari Bupati Bengkayang kita, mantan bupati kita yaitu Bapak Dr. Anas Jakobus Luna SMSc. Itu adalah 50.100 hektar sekian. Untuk wilayah Kota Singkawang. Untuk wilayah Kota Singkawang. Oh iya. Itu yang pertama. Sekarang Singkawang itu sudah 54.800 sekian. Karena setahu kami, pantauan kami ke lapangan selama ini saya 3 bulan Ya. sejak berdiri lembaga ini, mulai dari Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Kepulauan, wilayah RT 03 Tanjung Gundul. Saya sudah sampai ke Monggo Nadi, Gebeguru, Pamilang, sampai ke wilayah Rantau Sebaju dan Grantung yang udah kita pantau, Kecamatan Montrado. Jadi setahu saya, bendara yang diendus-enduskan oleh Wali Kota Singkawang itu masih akan berkaitan dengan area wilayah Bengkayang. Dan banyak perusahaan-perusahaan dari Singkawang itu terindikasi mereka punya data itu tidak akurat. Karena Singkawang tidak boleh mengeluarkan izin perkebunan, izin pertanian karena kota, kecuali kabupaten. Oh ya. Dan juga mereka telah membuat sertifikat tanah Bengkayang itu ke Singkawang. Secara hukum perdata atau hukum undang-undang tentang BPN, kalau wilayahnya itu masuk Bengkayang, buatlah administrasi di Bengkayang. Baik itu SPT-nya ataupun baik itu sertifikatnya, SAM-nya, surat hak milik. Tetapi ini lain yang saya jumpai. Sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Singkawang itu adalah sertifikat
sengaja dibuat untuk mendapatkan uang. Artinya, Ada indikasi bahwa ada mafia tanah di sana. Mafia tanah di sana. Kenapa saya bilang mafia tanah sana? Banyak orang-orang Singkawang yang memiliki tanah Bengkayang tetapi membuat suratnya di Singkawang. oke, yang membuat Ya. ini masyarakat atau perusahaan atau pihak dari pihak pemerintahnya? Tentu yang membuat ini masyarakat Singkawang kepada pemerintah Singkawang. Tentu itu. Dan juga perusahaan itu tidak boleh dia sembarangan sampai sekarang tuh sawit tidak panen. Jadi mulai dari Bupati Suretman Gidot kemarin belum tuntas masa batas ini. Batas ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Kalaupun ada perubahan-perubahan dari menteri atau dari mana atau permen, dia tidak boleh menabrak undang-undang pemekaran. Revisi dulu undang-undang pemekaran baru boleh permen itu keluar. Itu pun harus ada sosialisasi ke masyarakat. Ini bergeser jauh. Yang paling saya kesalkan lagi adalah ada patok batas yang dirusak. Berapa patok yang dirusak? Yang sudah hancur itu oleh penjahat, oleh orang-orang tidak bertanggung jawab itu satu. Yang lain-lain itu banyak yang dirusak untuk menghilangkan jejak. Ya. Dan juga parit yang dibuat yang sekarang pembuangan air itu adalah parit baru. Parit itu sungai itu ditutup oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, menghilangkan jejak, menghilangkan tapal batas. Nah ini yang perlu kita luruskan sebagai lembaga. Saya sebagai ketua umum Perkumpulan Masyarakat Peduli Tapal Batas ingin kedamaian, ingin ketenangan masyarakat antara Bengkayang dengan Singkawang. Baik, kalau kita melihat ini kan akan ada rencana pembangunan Bandara Singkawang yang namanya. Kabarnya itu masuk ke area administrasi Kabupaten Bengkayang. Apakah ini akan bisa menjadi bagaimana sih penjelasannya ini menurut Pak Ketua nih? Kalau kita lihat udah saya jelasin dari Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Agraria itu ya, di mana kita berdiri, di mana kita berpijak, mesti kita ikutlah aturan di sana. Ya. Nah, kalau kantor itu berdiri di Bengkayang, semestinya pengurusan administrasi baik itu perizinan itu ini harus tanah di Bengkayang. Terus Bengkayang. Ya tidak di Singkawang. Apabila di Singkawang itu ya sudah jelas pelanggaran. Nah ini nggak boleh terjadi. Kita satu jengkal tanah pun tidak akan menghasilkan Singkawang. Apalagi sekarang saya dengar di tanah sana tuh sudah dikapling-kapling, diperjualbelikan, ada pembebasan-pembebasan. Padahal itu belum jelas. Masuk area Bengkayang pun dibabat. Ya. Nah ini pemerintah daerahnya mesti harus menggali informasi, sejarah, historis. Kalau pemasaran di perusahaan ini ada, dia beli dengan siapa? Siapa yang menjualnya? Begitu juga orang Singkawang, orang Jakarta memiliki tanah di Bengkayang, boleh, tidak masalah. Berasal dari siapa? Kepunyaan siapa? Tetapi administrasinya harus di Bengkayang. Ya. Itu tidak boleh di Singkawang. Kalau Singkawang itu kita bisa cabut, itu dia punya administrasinya. Berdasarkan ini hasil koordinasi mungkin Pak Ketua ya, kalau kita melihat dilema ini, persoalan ini, apakah sudah ada respon dari pemerintah Kabupaten Bengkayang, khususnya kepala bagian perbatasan di Kabupaten Bengkayang, atau sudah adakah dari pemerintah Singkawang saling berkoordinasi gitu dengan pemerintah Bengkayang terkait rencana pembangunan proyek nasional Bandara Singkawang ini? Yang menurut saya begini loh, pemahaman saya mungkin bisa mewakili pemahaman masyarakat juga. Ini Bandara Singkawang, tetapi masuk di wilayah administrasi Kabupaten Bengkayang. Apakah masih pantas disebut Bandara Singkawang? Ya, terima kasih. Kalau soal letak lokasi atau nama bendara, itu tidak bisa disebut nama Bandara Singkawang. Itu mungkin nanti akan ada namanya. Entah ada namanya Bengkayang Singkawang, Sambas, karena dia adalah 3 kabupaten yang berdekatan ini adalah Sing Bebas. Bandara Sing Bebas namanya, Singkawang, Bengkayang, Sambas. Tapi kalau disebut Bandara Singkawang aja itu nggak masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sampai hari ini tidak menerima perbuatan tangan jahil yang begitu kejinya merusak tapal batas. Dengan itu, saya sebagai lembaga yang mengurus tentang tapal batas memediasikan, akan menyampaikan kepada pemerintah akan ada yang disebut dengan ritual atau membuat adat pengerusakan ngarumanya, sekaligus kita mencari oknum yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Kita tidak segan-segan. Ini kita kompak seluruh Dewan Adat, seluruh komponen masyarakat yang ada di Bengkayang bersama-sama bergandengan tangan menjaga teritorial kita, wilayah kita. Oke, baik. Kalau menurut Pak Ketua nih, penjelasannya seperti apa yang benar? Mungkin sarannya kepada pemerintah Singkawang dan Bengkayang khususnya. Yang benar, tapal batas yang sudah ditentukan, titik koordinatnya mulai dari Pasir Panjang, yaitu batas sungai yang ada jembatan,
di Dusun Tanjung Gundul, RT 03 Tanjung Gundul, lurus itu sampai ke Munggu Adi, itu sudah ada patok-patok dan mengelilingi, bahkan sampai ke daerah Rantau Sebaju, daerah Grantung, tembus langsung ke Desa Mekar Baru. Itu masih Wilayah berbatasan dengan Singkawang. Iya, wilayah administrasi Bengkayang Ya, berbatasan dengan Singkawang. ya. Gitu ya. Dan tidak juga hanya ke Singkawang yang kita hadapi ini, kita berbatasan langsung juga dengan Mempawah. Oh, Kita berbatasan langsung juga dengan Sambas. Sambas. Kita berbatasan langsung juga dengan Landak. Oh. Kita berbatasan langsung juga dengan Kabupaten Sanggau. Dan lebih terpenting lagi, kita berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Oh iya. Ya, ini yang harus kita bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan pemerintah untuk duduk satu meja membahas masalah batas ini. Kenapa sampai hari ini batas tidak ada yang jelas? Oke, baik Pak Ketua. Dari perkumpulan masyarakat peduli tapal batas ini, sebagai ketua, seberapa penting sih gitu batas? Ya kalau kita melihat seberapa penting sih batas? Kenapa begitu peduli gitu dengan batas-batas administrasi? Jadi begini, batas itu mulai dari zaman Abraham itu sudah ada batas yang dibuat oleh Abraham di kitab Kejadian, yaitu batas batu, tandanya, batas sungai, tandanya, batas bukit, tandanya, batas gunung, tandanya, batas kayu, tandanya. Itu yang dari zaman ke zaman sampai hari ini. Contoh batas Bengkayang Singkawang yang Grantung, itu batasnya sungai, bukan di Transat tapi di sungai, itu yang Sungai Bodok yang lurus itu menuju ke rumah sakit jiwa itu ya. Ya. Jadi kenapa penting tapal batas itu dijelaskan? Terjadi timbul konflik seperti ini yang tak diinginkan. Oh iya. Ya, tumpang tindih administrasi. Nah itu hak-hak masyarakat di keliling di perbatasan itu dirugikan oleh orang lain. Tentu kita menjelaskan itu. Itulah hadirnya perkumpulan masyarakat di batas ini sebagai mediasi atau mediator antara kedua belah pihak apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sebagai tiang tengah menjelaskan yang sebenarnya. Jadi yang paling menyakitkan lagi kalau ada yang bersifat anarkis, bersifat kasar, sampai tapal batas itu dirusak dan mau dihilangkannya, itu yang paling berbahaya. Itu akan menimbulkan konflik itu. Akan menimbul konflik sosial perbatasan berarti ya? Iya. Oke, baik Pak Ketua, bisa disampaikan kembali harapan-harapannya terkait dengan tapal batas, kemudian dengan sekaligus juga dengan rencana pembangunan Bandara Singkawang ini. Ya, harapan saya, kita bangga sebagai warga Bengkayang, Singkawang, dan Sambas karena akan dibangunnya bandara internasional di antara kota Bengkayang dengan Singkawang. Itu lokasinya, kita bangga. Namun demikian, kita juga mengharapkan masyarakat kota Singkawang dengan pemerintahannya harus ada etika, attitude tentang hal ini. Jangan hanya menggaung-gaung Singkawang, tapi kalau kita sudah kena wilayah orang lain, tentu kan ada suatu komunikasi internal. Intinya koordinasi lah, ya, koordinasi. Dan juga harapan saya kepada Bupati Bengkayang. Ya. Karena kita sudah menyampaikan audiensi dengan beliau dan memberitahukan keberadaan lembaga ini, perkumpulan kita ini di Bengkayang, dan tembusan ke sampai Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI Republik Indonesia, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Gubernur Kalimantan Barat, Pangdam 121, Tanjungpura, Kejaksaan Tinggi. Jadi tidak ada ketinggalan Kapolda Kalimantan Barat. Jadi kita ini bersama-sama, termasuk di daerah kita ini Kodim. Ya. Kodim 1202 Singkawang, Bupati Bengkayang, Kapolres Bengkayang, dan semua perangkat yang ada di Bengkayang ini, camat, kepala desa, kapolsek, dan ramil, itu kita sudah menyampaikan tembusan. Sudah tembusan semua ya? Ya, agar tahu bahwa kita ini benar-benar lembaga yang ingin kedamaian, ingin penjelasan yang sebenarnya. Pihak pemerintah tidak boleh terdiam, tertidur dengan masalah ini ke depan. Artinya dengan berdirinya lembaga ini juga dalam rangka membantu pembangunan daerah juga berarti ya. Oke, baik. Ya, begitu kira-kira ya Pak Ketua ya. Yes, terima kasih. Oke, baik teman-teman Selonyus, demikian perbincangan dengan Ketua Perkumpulan Masyarakat Peduli Tapal Batas ini. Kenapa tapal batas itu penting secara administrasi, dan bahkan perbatasan wilayah kekuasaan antar individu pun juga menjadi penting. Nah, karena setiap wilayah itu mempunyai batasan-batasan baik secara administrasi maupun secara tanda-tanda, apalagi memang di kalangan kita orang-orang yang ada di Kalimantan itu penuh dengan tanda-tanda semiotika ya. Oke, saya akhiri dulu perbincangan dengan beliau ini. Kita tetap mendukung dengan adanya rencana pembangunan Bandara Singkawang,
bagaimanapun itu juga menjadi sebuah kebanggaan antara masyarakat Singkawang dan Bengkayang. Ikuti terus bagaimana nanti perkembangan selanjutnya. Saya akan kembali kepada beliau ini, bersama-sama kita kawal rencana pembangunan ini akan menjadi kebanggaan kita semua. Sip.